لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah alladhi ya'ti ilayha an-nasu min kulli fajjin 'amiqin lit-tawbah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fil nasi bil hajji
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا أو راحلة تبلغ بها إلى بيت الحرام فلم يحج فلا عليه يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال أيضا: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. الحديث أو كما قال. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkunjung ke Baitullah dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah yang mulia, yakni ibadah haji, merupakan perjalanan religius yang sangat diidam-idamkan oleh setiap manusia yang yakin akan kekuasaan dan keesaan Allah Azza wa Jalla. Ibadah haji ini merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang berdasarkan pada Al-Quranul Karim, Sunnah Rasul, dan juga ijma' para ulama. Di dalam kitab Ahkamul Hajj, di situ diterangkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Cepat-cepatlah kalian semuanya untuk mengerjakan ibadah haji, karena sesungguhnya di antara kalian itu tidak ada yang tahu kalau sewaktu-waktu nanti mungkin akan ada halangan yang merintanginya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan umat baginda Rasul untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yakni ibadah haji. Dalam ibadah haji ini, semua umat baginda Rasul punya kewajiban. Presidenkah kamu, menterikah kamu, pejabatkah kamu, kalau ngaku umatnya baginda Rasul dan mampu, wajib untuk melaksanakan ibadah haji ini. Pedagangkah kamu, petanikah kamu, nelayankah kamu, kalau ngaku umatnya baginda Rasul dan mampu, wajib untuk melaksanakan ibadah haji ini. Pilotkah kamu, pelayan depotkah kamu, sopir angkotkah kamu, kalau ngaku umatnya baginda Rasul dan mampu, wajib untuk melaksanakan ibadah haji ini. Semua berkewajiban untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini.
semua berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ini, kecuali bagi mereka yang memang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji ini, baik bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit parah, mereka yang sedang dalam ancaman, mereka yang tengah terlilit hutang, maupun bagi mereka yang tidak memiliki perbekalan yang cukup untuk perjalanan ke Baitullah, dan juga perbekalan bagi keluarganya yang ditinggalkan. Paham? Kita tengok firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla dengan enggan menunaikan ibadah haji, padahal dia mampu, dari segi jasmani dia sehat, harta dia punya, tapi dia tidak mau menunaikan ibadah haji, maka hal yang semacam ini tidak akan merugikan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi malah merugikan diri orang-orang yang tidak mau menunaikan ibadah haji tersebut. Bahkan baginda Rasul pernah mengecam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, "Man lam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun wa lam yahujja fala alaihi yamutu yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang tidak terhalang oleh suatu kebutuhan yang nyata atau sakit parah yang merintangi, ataupun juga tidak terhalang oleh para penguasa yang jahat, kemudian dia tidak mau segera menunaikan ibadah haji, tidak ada niat dalam hatinya untuk pergi ke Baitullah melaksanakan ibadah haji, dan tidak sesegera mungkin berangkat haji, kata baginda Rasul, maka orang yang semacam ini akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji ini merupakan perjalanan yang sangat bermakna, merupakan pelembaraan yang sakral, dan juga merupakan perjalanan yang penuh hikmah, yang mana di dalam ibadah haji ini umat Islam berbondong-bondong mendatangi negeri yang aman dengan jiwa dan raganya guna bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang menelusuri dalamnya ibadah haji ini, maka mereka akan menemukan makna-makna yang sangat berarti. Mereka akan menemukan hikmah-hikmah yang besar, dan juga mereka akan menemukan rahasia-rahasia yang indah, yang menyejukkan hati, menggetarkan nalar, dan juga membahagiakan sanubari. Dalam ibadah haji ini
begitu tampak semangat persamaan umat Islam, yang mana setiap orang melepaskan pakaiannya dan hanya memakai pakaian yang satu, pakaian ihram. Betul? Betul. Tidak ada orang haji wukuf di Arafah pakai baju sakera. Udah gitu bawa celurit, brengosnya tebel. Kata Pak Firman, ini mau haji apa mau main dagelan? Semua memakai pakaian yang sama, semua memakai pakaian yang satu, pakaian ihram, baik yang kaya maupun yang miskin, yang tua maupun yang muda, dan juga yang pejabat maupun yang rakyat jelata. Prinsip persatuan begitu jelas dalam ibadah haji ini. Persatuan masy'ar, persatuan syiar, persatuan tujuan, persatuan perbuatan, dan juga persatuan ucapan. Apa ucapannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama ucapannya. Nggak ada Pak orang haji ucapannya tak gendong kemana-mana. Enak dong, mantep dong. Nyigo kata para malaikat, maaf mas nggak ada uang receh. Ini mau haji apa mau ngamen? Semua ucapannya sama. Mereka yang datang dari Afrika, mereka yang datang dari Cina, mereka yang datang dari Palestina, mereka yang datang dari Malaysia, mereka yang datang dari Indonesia, semua sama ucapannya. Tidak ada perbedaan wilayah, tidak ada perbedaan suku, tidak ada fanatisme warna kulit dan kewarganegaraan. Sebab apa? Karena perbedaan-perbedaan semacam itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Manusia dari Adam, Adam dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Tidak ada perbedaan antara Rafi dengan Pak Tarmuji. Kalau di sini bedanya cuma satu. Kalau Pak Tarmuji itu sarungan. Satu, Pak Tarmuji sarungan. Kalau ini mirip sahrukan. Sahrukan yang nyungsep di mesin giling.
Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam. Tidak ada perbedaan antara orang yang hidungnya bangir dengan yang pesek. Sebab apa? Karena perbedaan-perbedaan semacam itu tidak diajarkan dalam agama Islam. Dalam ibadah haji ini, umat baginda Rasul harus bisa menampakkan keutuhan dan kekokohan agama. Karena di saat-saat sekarang inilah memang saatnya agama harus tampil dengan kokoh dan kuat. Sebagaimana yang juga pernah disampaikan oleh ulama barat, Muhammad As'ad. Beliau ini seorang ulama barat dan juga seorang filosof terkemuka. Dalam satu kesempatan beliau pernah berkata, the human being with all the intricate mechanism of his soul, with all his desires and faith. Udah dengerin aja. Ya lempet lah. Sampai mana? Itu ada lagi. His feeling and his uncertainties sees interfaced by a nature in which bounty and cruelty, danger and security are mixed in a wondrous, inexplicable way. An apparently work on lines entirely different from methods and structure of the human mind. Never as purely intellectual philosophy or experimental science been able to solve this conflict. This exactly is the point where reason steps in. Manusia dengan segala mekanisme jiwanya yang rumit, dengan segala hasrat-hasrat dan ketakutan-ketakutannya, perasaan-perasaan dan ketidakpastian spekulatifnya, melihat dirinya dihadapkan pada suatu alam yang mana kemurahan dan kekejaman, bahaya dan ketentraman telah tercampur aduk menjadi satu cara yang dahsyat yang tidak teruraikan. An apparently work on lines entirely different from methods and structure of the human mind, dan nampaknya telah bekerja pada garis-garis yang berbeda dari metode dan struktur alam pikiran manusia. Never as purely intellectual philosophy or experimental science been able to solve this conflict. Falsafah intelektual murni maupun ilmu pengetahuan yang bersifat eksperimental tidak pernah sanggup memecahkan konflik ini. This exactly is the point where reason steps in.
inilah justru momen yang paling tepat, yang mana agama harus melangkah maju tampil ke depan. Di Makkatul Mukarramah, umat Islam berkumpul dalam satu pemandangan yang indah, yakni dikala mereka melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah haji. Haji memang benar-benar merupakan wisata perdamaian yang menuju pada negeri perdamaian dan juga pada waktu perdamaian. Ibadah haji ini akan menghantarkan manusia pada derajat yang sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka setiap orang yang melaksanakan ibadah haji pasti gak ingin ibadahnya sia-sia. Mereka senantiasa merindukan haji yang mabrur. Sebab apa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tiada lain balasannya kecuali surga. Tapi sayang, predikat mabrur itu tidak bisa dibeli dengan dolar. Predikat mabrur itu tidak bisa ditukar dengan real. Predikat mabrur itu tidak bisa disogok dengan rupiah. Lantas bagaimana untuk menggapai tingkatan haji yang mabrur? Yang utama yang harus ditata dalam melaksanakan ibadah haji ini adalah keikhlasan. Kita datang ke Makkah bukan sebagai turis. Kita datang ke Makkah bukan untuk piknik. Kita datang ke Makkah bukan untuk shopping. Tapi kita datang ke Makkah semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Keikhlasan semacam ini yang harus ditata. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habata ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang amal ibadahnya tidak disertai dengan keikhlasan, tujuan amal ibadahnya hanya menginginkan kesenangan dan keindahan dunia saja, pasti kami berikan kepada mereka balasan atas pekerjaan mereka selama di dunia dengan penuh dan sedikit pun tidak dikurangi. Itulah orang-orang yang tiada balasannya kelak di hari akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, lenyaplah semua amal usahanya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah semua pekerjaannya. Sebab apa? Karena tidak disertai dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka malam ini di
ditata niatnya. Kita datang ke Makkah bukan foya-foya, ditata keikhlasannya. Di dalam kitab Izzatun Nasyi'in, di situ diterangkan al-amalu jismun ruhuhul ikhlas. Innal jisma mata faraqat ruhuhu allati biha qiwamuhu kana hujjatan hamidatan la haraka fiha wa la faidata turja minha. Fakadzalika al-amalu idza zayalahu al-ikhlas. Amal perbuatan itu ibarat jasad, sedangkan ruhnya itu berupa keikhlasan. Jasad apabila ditinggalkan ruhnya, yang mana ruh ini yang menyebabkan jasad tersebut menjadi tegak dan hidup. Apabila jasad ini ditinggalkan oleh ruhnya, maka jasad tersebut menjadi mati dan tidak dapat bergerak, serta tidak ada manfaat yang dapat diharapkan daripadanya. Begitu pula halnya dengan amal perbuatan yang telah ditinggalkan oleh ruhnya yang berupa keikhlasan, mati. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dan juga mengharapkan pahala keridhaan dari Allah Azza wa Jalla, maka lakukanlah di setiap amal kebaikan itu dengan penuh keikhlasan. Jangan sekali-kali menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Raja dua alam. Kiranya ini dululah yang saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Jangan capek, saya juga capek. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau mau panjang, ntar datang ke Jombang. Wallahu a'lam bis-shawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Para sahabat mendengarkan nasihat beliau, sahabat senantiasa duduknya rapat-rapat. Sambung yang belakang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لا تبور. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Kiai yang telah memberikan siraman pada malam hari. Mudah bermanfaat buat kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sekarang Bapak Ibu bisa istirahat karena ini barang yang mau diangkut. Jadi terima kasih atas adanya. Sampai kita besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka
لا شريك لك لبيك إن الحمد